Semua orang menertawakan gubuk tanah miliknya. Mereka pikir dia sudah gila. Tapi ketika badai besar menghantam tawa itu berubah menjadi keheningan. Sementara tetangganya membeku kedinginan pria ini justru tidur nyenyak hanya dengan separuh kayu bakar. Apa rahasianya? Sebelum kita mulai, tolong tulis di kolom komentar dari kota mana kalian menonton video ini. Dataran tinggi Dieng, November tahun 1881. Tidak ada satu orang pun yang menyadari apa yang sebenarnya terjadi di dalam gubuk itu. Dari luar tempat itu terlihat biasa saja. Bahkan mungkin terlihat lebih buruk dari biasa. Hanya gundukan tanah rendah dan rerumputan tebal yang nyaris tidak terlihat di tengah kabut pegunungan. Hanya ada cerobong asap batu yang menyembul keluar dan satu pintu kayu yang menghadap ke selatan. Kebanyakan orang yang lewat berkuda bahkan tidak sadar bahwa ada seseorang yang tinggal di sana. Tapi di dalam gundukan tanah itu keadaannya sungguh berbeda. Sementara para tetangganya sibuk membakar tumpukan demi tumpukan kayu bakar hanya agar keluarga mereka tidak membeku kedinginan. Sementara mereka terbangun dengan lapisan es yang menempel di dinding bambu rumah mereka. Dan sementara mereka harus bangun setiap 2 jam sekali di tengah malam buta untuk menambah kayu ke tungku. Api pria ini tidur nyenyak hingga matahari terbit. Dia merasa hangat, dia merasa nyaman, dan dia hanya menggunakan separuh dari jumlah kayu bakar yang digunakan orang lain. Apa yang dia pahami yang dilewatkan oleh para tukang bangunan berpengalaman di desa itu. Hari ini kalian akan melihat bagaimana ide gila dari satu orang pria menjadi desain rumah yang paling banyak ditiru di 3 desa. Bagaimana dia yang awalnya ditertawakan berubah menjadi sosok yang dipelajari, dan bagaimana keputusan untuk masuk ke dalam tanah justru menyelamatkan semua orang dari ancaman beku. Tekan tombol subscribe sekarang juga, karena setiap minggu saya akan membawakan satu teknik nyata yang terbukti berhasil saat nyawa menjadi taruhannya. Ini bukan sekadar teori, ini adalah strategi bertahan hidup yang dibuktikan oleh orang-orang yang tidak punya pilihan lain selain berhasil. Dan tolong tulis di kolom komentar dari kota mana kalian menonton video ini, karena saya ingin tahu. Mari kita kembali ke Dieng, tahun 1881, dan berkenalan dengan pria yang dijuluki si tikus tanah oleh warga sekitar. Namanya adalah Kang Karta. Tidak ada yang terlalu mempedulikan sosoknya. Dia bukan orang yang banyak bicara dan bukan tipe pengeluh. Kang Karta adalah seorang penebang kayu hutan yang menghabiskan waktu 10 jam sehari di hutan-hutan berkabut di lereng gunung. Setiap sore dia pulang ke gubuk kayunya yang penuh celah gubuk, yang kehilangan panas lebih cepat daripada kemampuannya membuat api. Di rumah itu ada istrinya Neng Sari dan 2 putri kecil mereka yang masih berusia 6 dan 8 tahun. Dan setiap musim hujan, datang pola yang sama selalu terulang. Anak-anak itu akan jatuh sakit batuk sepanjang malam dengan demam tinggi yang tidak kunjung turun. Neng Sari akan membungkus mereka dengan setiap lembar kain, sarung tebal yang mereka miliki. Namun hawa dingin pegunungan tetap saja menemukan celah untuk masuk. Angin dingin itu merayap naik melalui celah lantai papan. Angin itu menerobos masuk dari sela-sela kusen pintu. Dingin itu memancar dari dinding anyaman bambu. Itu sendiri tidak peduli seberapa dekat mereka tidur di samping tungku api. Kang Karta akan terbangun 3, terkadang 4 kali dalam satu malam, hanya untuk memberi makan tungku apinya. Dia harus membelah kayu yang sudah membeku di dalam gelap menyeretnya, masuk mengipasi bara api, dan melihat suhu ruangan naik perlahan selama 1 jam lalu, melihatnya jatuh kembali begitu dia berhenti memasukkan kayu. Pada bulan Februari, mereka sudah membakar 8 gerobak penuh kayu. 8 gerobak, namun mereka masih belum merasa hangat. Pekerjaannya terasa tidak ada habisnya. Biayanya pun sangat menyiksa. Dan bagian terburuknya adalah semua orang lain di desa itu mengalami hal yang persis sama. Itu dianggap hal yang normal. Sudah sewajarnya. Itulah hidup di pegunungan saat musim dingin tiba. Orang-orang tua akan berkata, "Kau harus menjaga api tetap menyala.
atau kau akan mati beku." Tapi Kang Karta tidak bisa menerima nasib itu begitu saja. Tidak ketika putri-putrinya terus-menerus sakit. Tidak ketika dia kehilangan waktu tidur setiap malam hanya untuk menjaga nyala api. Tidak ketika dia tahu pasti ada cara yang lebih baik. Dia mulai memikirkan tentang panas dengan cara yang berbeda. Bukan hanya tentang bagaimana membuat panas itu, tapi bagaimana cara menyimpannya. Bukan hanya sekadar membakar kayu terus-menerus, tapi menjebak kehangatan itu agar tetap berada di tempat yang dibutuhkan. Dia teringat masa lalunya. Dia pernah bekerja menggali lubang tambang sebelumnya. Dia tahu betul betapa stabilnya suhu di bawah tanah. Dia tahu bagaimana tanah itu sendiri bertindak seperti lapisan pelindung. 15 meter di bawah permukaan, tidak peduli apakah di luar sedang musim kemarau yang terik atau musim hujan yang dingin, suhunya tetap sama, stabil. Bagaimana jika dia bisa menggunakan kekuatan itu? Bagaimana jika alih-alih melawan hawa dingin dari dalam kotak kayu yang tipis, dia membiarkan tanah yang bekerja untuknya? Ide itu bermula dari hal kecil, hanya sebuah pikiran selintas, sebuah rasa penasaran. Tapi semakin dia duduk diam dan memikirkannya, semakin ide itu terasa masuk akal. Dan pada saat musim semi tiba, dia sudah membuat keputusan bulat. Dia akan membangun sebuah pondok baru, tapi bukan dengan cara yang dilakukan orang lain. Dia akan menguburnya. Awal musim kemarau tahun 1880, Kang Karta mulai menggali. Dia memilih lereng bukit yang menghadap ke arah selatan sekitar 400 meter dari aliran sungai kecil. Itu adalah lokasi dengan drainase yang bagus, tanah yang padat, dan tidak ada genangan air. Itu adalah jenis tempat di mana air hujan akan mengalir menjauh secara alami, bukan mengalir menuju ke bangunan. Dia menggali sedalam 1,2 meter ke dalam lereng bukit itu. Bukan menggali lurus ke bawah seperti sumur, tapi menyudut menciptakan sebuah cekungan, seperti mangkuk raksasa di sisi bukit. Kemudian dia mulai membentuk dinding-dinding tanah. Itu memadatkannya dengan kuat dan memiringkannya sedikit agar kelembapan bisa mengalir turun. Ukurannya sederhana saja, lebar 5 meter dan panjang 6 meter. Cukup untuk keluarga beranggotakan 4 orang, tapi tidak ada yang berlebihan. Kemudian dimulailah pekerjaan menyusun batu. Dia mengangkut batu kapur dan batu kali dari dasar sungai yang kering 2 km di sebelah timur. Bongkahan batu pipih berat, dan setiap batu dipilih dengan hati-hati agar pas satu sama lain. Dan kedua sisi samping, dia menciptakan apa yang disebut massa termal, dinding batu tebal yang akan menyerap panas matahari di siang hari dan melepaskannya perlahan-lahan sepanjang malam. Dinding depan adalah satu-satunya bagian yang sepenuhnya berada di atas tanah. Bagian ini dia bangun dengan batang kayu jati yang kokoh rapat tanpa celah sedikit pun. Dia memasang satu pintu yang menghadap ke selatan untuk menangkap cahaya matahari dan sebuah jendela kecil di sampingnya. Posisinya diatur sedemikian rupa untuk membiarkan cahaya masuk sebanyak mungkin selama hari-hari yang pendek dan kelabu di musim hujan nanti. Untuk bagian atap, dia menggunakan balok kayu pinus yang kokoh yang ditakik dan dipasang dengan pas, kemudian dilapisi dengan papan kayu yang dibelah. Di atasnya, dia memasang lapisan ijuk kedap air, lalu menumpuk tanah setebal 20 cm yang dipadatkan dan ditanami rumput liar setempat. Akar rumput itu akan menahan tanah agar tidak longsor. Tanah itu sendiri akan menjadi isolasi yang sempurna. Cerobong asap adalah kuncinya. Dia memasang saluran asap itu memanjang di sepanjang bagian dalam dinding batu belakang, membiarkan panasnya merambat masuk ke dalam batu sebelum akhirnya dibuang keluar. Dengan cara itu, setiap derajat kehangatan dari api akan berpindah ke dinding batu terlebih dahulu. Tidak ada panas yang terbuang sia-sia. Sirkulasi udara juga sangat penting. Dia membuat lubang angin kecil di dekat lantai pada dinding depan.
Lubang ini menarik udara segar masuk dari bawah yang secara alami akan naik saat menghangat, menciptakan perputaran udara tanpa membuat ruangan terasa berangin. Udara kotor yang lama akan keluar melalui saluran di dekat cerobong asap. Untuk urusan air, dia menggali parit dangkal di sekeliling pondok itu, melapisinya dengan batu kali dan mengarahkan aliran air hujan ke bawah lereng. Tidak akan ada air yang menggenang di dinding. Tidak akan ada kelembapan yang merembes masuk. Di bagian dalam, lantainya sangat sederhana. Tanah padat yang dilapisi dengan batu pipih, lagi-lagi ini berfungsi sebagai penyimpan panas. Lantai batu itu akan menyerap panas dari api dan memancarkannya kembali lama setelah api padam. Kang Karta tidak sedang menebak-nebak. Setiap pilihan punya alasan. Setiap detail menjawab masalah yang pernah dia alami. Tanah akan menahan angin, batu akan menyimpan panas, pintu yang menghadap selatan akan menangkap hangat matahari. Bentuk yang rendah akan mengurangi luas permukaan yang terpapar udara dingin. Atap rumput akan menahan suhu jauh lebih baik daripada atap sirap kayu manapun. Dan ketika orang-orang mulai memperhatikan apa yang sedang dia bangun, ketika mereka berjalan lewat, dan melihat seorang pria menggali ke dalam lereng bukit, seperti seekor musang mereka tertawa. Kau sedang membangun gudang ubi atau rumah Kang. Itu suara Mandor Emen, seorang tukang bangunan yang sudah membangun separuh rumah di desa itu. Dia berdiri di pinggir lahan Kang. Karta bertolak pinggang, menyeringai lebar seolah baru saja mendengar lelucon paling lucu tahun ini. Kang Karta tidak mendongak dari pekerjaannya. Dia sedang memasang batu ke dinding belakang, memeriksa kedatarannya, memastikan beban terbagi rata. Rumah jawabnya singkat. Mandor Emen tertawa lepas. Bukan sekadar terkekeh, tapi tertawa terbahak-bahak sampai perutnya terguncang. Kau akan tinggal di dalam lubang seperti tikus sawah. Pria-pria lain mulai mampir. Kabar pun menyebar. Si penebang kayu yang pindah ke bawah tanah, pria yang merasa lebih pintar dari semua orang, si bodoh yang membuang waktu musim panas yang berharga untuk menggali tanah, padahal dia bisa mendirikan dinding kayu seperti orang normal. Itu bakal kebanjiran saat hujan deras pertama turun, kata Jaka, seorang buruh tani tetangga sebelah yang sering melihat bangunan roboh. Dia meludah ke tanah dan menggelengkan kepala. Tanah tidak akan kuat menahan. Kau akan bangun tidur sambil berenang. Kalau air tidak membunuhmu, jamur yang akan membunuhmu, tambah Pak Suro si pandai besi desa. Kau menaruh satu keluarga di lubang lembab itu, mereka semua akan mati karena paru-paru basah sebelum lebaran. Bahkan para wanita pun punya pendapat. Teman-teman Neng Sari di pengajian wanita-wanita yang baik dan bermaksud menolong menariknya ke samping setelah acara selesai. Neng Sari, jangan biarkan suamimu melakukan ini. Itu tidak aman, itu tidak pantas. Apa kata orang nanti Neng Sari tidak tahu harus menjawab apa. Dia mempercayai Kang Karta. Dia telah melihat seberapa keras suaminya bekerja, seberapa teliti perencanaannya, tapi dia juga mendengar keraguan dalam setiap suara tetangganya. Dan keraguan itu menular. Bagian terburuknya adalah tidak ada yang marah. Tidak ada yang mencoba menghentikannya. Mereka hanya tidak peduli. Mereka sudah menganggapnya gagal. Biarkan saja dia mencoba, kata Mandor Emen suatu sore, cukup keras hingga terdengar oleh separuh warga kampung. Biarkan dia membekukan keluarganya di gua tanah itu. Dia pasti akan datang merangkak kembali saat tahun baru memohon bantuan untuk membangun rumah kayu yang sungguhan. Kang Karta terus bekerja, terus mengangkut batu, terus membentuk dinding, terus memadatkan tanah atap. Dia tidak membantah, tidak membela diri, tidak mencoba menjelaskan tentang masa termal atau ventilasi atau arah matahari. Dia hanya membangun. Dan ketika bulan September datang saat malam-malam dingin pertama tiba dan kabut mulai menebal, dia memboyong keluarganya masuk. Pintu ditutup cerobong, mulai berasap, dan dari luar tempat itu masih terlihat hanya seperti gundukan tanah biasa. Jika video ini bermanfaat,
Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, untuk mendapatkan lebih banyak teknik bertahan hidup dari sejarah yang benar-benar berhasil. Dan tinggalkan komentar di bawah, ceritakan pengalaman musim dingin atau musim hujan paling dingin yang pernah kalian alami. Pada 81, suhu udara jatuh drastis dalam waktu 6 jam saja. Menjelang tengah malam, udara di dataran tinggi itu sudah membeku. Saat fajar menyingsing, dinginnya makin menusuk tulang hingga ke sumsum. Dan suhu itu terus turun. Angin kencang menderu dari arah utara, suaranya seperti kereta api yang mengamuk. Kecepatannya mengerikan, menghantam tanpa ampun. Angin itu bukan sekadar bertiup, tapi memukul. Angin itu menemukan setiap retakan, setiap sambungan, setiap kelemahan di setiap gubuk kayu di desa itu. Dan angin itu menembus masuk. Orang-orang tua di Dieng berkata, mereka belum pernah melihat badai sedingin ini seumur hidup mereka. Tidak seawal ini, tidak setiba-tiba ini, dan tidak sekejam ini. Mandor Emen terbangun dan melihat lapisan es tebal menempel di bagian dalam pintu rumahnya. Tungku apinya menyala besar, apinya berkobar. Tapi panasnya tidak mau tinggal di dalam rumah. Panas itu tersedot keluar secara paksa melalui celah lantai, melalui atap genteng yang renggang, melalui dinding papan. Dia harus memberi makan api itu setiap jam, setiap 1 jam sekali. Dan pada siang hari kedua, tumpukan kayu belahannya sudah habis. Dia terpaksa keluar rumah, menerjang angin yang menyayat kulit seperti pisau, dan mulai membelah kayu gelondongan yang membeku dengan tangan yang mati rasa. Di rumah sebelah, keluarga Jaka berkumpul rapat mengelilingi tungku api. Mereka berbalut kain sarung dan selimut tebal. Anak-anak menangis ketakutan karena kedinginan. Api melahap kayu lebih cepat daripada kemampuan Jaka menyediakannya. Dan bahkan saat itu hanya 3 meter dari nyala api, udara masih cukup dingin hingga napas mereka terlihat mengepul putih. Pak Suro, si pandai besi desa, mengalami hal yang lebih buruk. Rumahnya dibangun kokoh, tapi ukurannya besar, langit-langitnya tinggi, dan jendelanya lebar. Setiap hawa panas yang dia pompa ke dalam ruangan itu langsung naik ke atas dan lenyap begitu saja ditelan dingin. Istrinya menyumpal kain bekas di sela-sela kusen pintu. Anak-anak lelakinya tidur dengan pakaian lengkap. Dan dia membakar 6 gerobak kayu hanya dalam waktu 2 minggu. Semua orang menderita, semua orang kelelahan. Semua orang menghabiskan persediaan kayu musim hujan mereka 2 kali lebih cepat dari biasanya. Dan kemudian di tengah kekacauan itu, seseorang menyadari sesuatu. Cerobong asap Kangkarta nyaris tidak mengeluarkan asap. Bukan mati, hanya pelan. Seutas asap tipis meliuk naik ke langit kelabu. Sepertinya dia hanya menyalakan api kecil untuk memasak air. Bukan api darurat untuk bertahan hidup. Bukan api besar untuk menjaga nyawa keluarga. Hanya api kecil yang tenang dan stabil. Mandor Emen lewat berkuda pada hari ketiga badai. Dia baru saja mengambil kayu dari gudang penyimpanannya dan dia berhenti mendadak. Dia terpaku menatap gundukan tanah itu. Angin menjerit-jerit di sepanjang lembah merobek-robek mantel tebalnya, tapi gubuk terkubur yang kecil itu hanya duduk diam di sana. Tenang dan kokoh. Butiran es menumpuk di sekelilingnya, tapi tidak menumpuk menutupi dindingnya. Tanah itu sendiri seolah menjadi tameng pelindung bagi rumah itu. Mandor Emen sempat berpikir untuk pergi ke pintu, itu mengetuk memeriksa apakah keluarga Kangkarta baik-baik saja. Tapi dia tidak melakukannya, karena jauh di lubuk hatinya dia sudah tahu jawabannya. Tetaplah bersama saya, karena apa yang terjadi selanjutnya membuat semua orang di lembah itu mempertanyakan kembali segala hal yang mereka yakini tentang cara menjaga kehangatan. Adalah Jaka yang akhirnya memberanikan diri mengetuk pintu itu 5 hari setelah badai mengamuk. Dia sudah membakar habis seluruh persediaan kayu bulan November miliknya. Dia kelelahan, menggigil kedinginan dan putus asa. Dia butuh meminjam kayu dan Kangkarta adalah tetangga yang paling dekat. Jaka berjalan tertatih-tatih, menembus tumpukan es setinggi lutut, memiringkan badannya melawan terpaan angin.
Dan ketika dia sampai di gundukan tanah rendah itu, dia hampir saja berbalik arah. Tempat itu terlihat seperti sudah ditinggalkan, terlalu sepi, terlalu tenang. Tapi kemudian pintu terbuka dan udara hangat langsung menyembur keluar. Bukan sekadar hangat kuku dan bukan sekadar hangat cukup untuk hidup. Ini benar-benar hangat, rasanya seperti melangkah masuk ke pondok di musim kemarau yang cerah. Jaka berdiri terpaku, matanya berkedip-kedip, tak percaya. Kang Karta hanya mengenakan baju tipis biasa. Putri-putrinya sedang bermain di lantai dekat tungku tanpa jaket tebal, tanpa selimut yang melilit tubuh mereka. Neng Sari sedang mengolah adonan makanan di meja kayu, seolah-olah itu adalah hari Selasa yang biasa saja. "Apakah kalian baik-baik saja?" tanya Jaka dengan suara gemetar. Kang Karta mengangguk pelan. "Masuklah, tutup pintunya, kau membiarkan panasnya keluar." Jaka melangkah masuk dan pintu tertutup di belakangnya. Rasa dingin yang menggigit tadi lenyap seketika, hilang begitu saja. Dia menatap ke arah api. Apinya kecil sederhana, hanya beberapa batang kayu yang menyala stabil di dalam tungku yang dilapisi batu. Tidak ada api besar yang dramatis. "Berapa banyak kayu yang kau bakar?" tanya Jaka penasaran. Kang Karta mengangkat bahu santai. "1 gerobak setiap 3 minggu mungkin. Aku belum mengukurnya dengan pasti." Rahang Jaka jatuh menganga. 1 gerobak. "Aku membakar 6 gerobak dalam 2 minggu. Aku tahu," jawab Kang Karta singkat. "Bagaimana mungkin?" tanya Jaka lagi. Kang Karta berjalan ke dinding belakang dan menempelkan tangannya ke batu-batu itu. "Coba rasakan ini." Jaka menyentuhnya. Hangat. Bukan panas menyengat, tapi hangat seperti batu kali yang dijemur di bawah matahari seharian. "Api memanaskan batu ini sepanjang hari," jelas Kang Karta. "Batunya menyimpan panas itu dan memancarkannya kembali sepanjang malam. Aku hanya memberi makan api 2 kali sehari, pagi dan sore. Sisa waktunya batu inilah yang bekerja." Jaka melihat sekeliling. Dinding, lantai, atap, semuanya adalah massa termal, semuanya menyimpan panas. Dan tanah di luar sana suhunya stabil sepanjang tahun di kedalaman 1 meter. Kang Karta menjelaskan bahwa tanah itu tidak menghangatkan pondok, tapi tanah itu menghentikan rasa dingin. Angin tidak bisa menyentuh mereka. Mereka terisolasi di 5 sisi. Satu-satunya bagian yang terbuka hanyalah pintu, dan itu menghadap ke selatan. Jadi mereka mendapatkan panas matahari di siang hari. Jaka berjalan ke jendela kecil. Di luar badai masih mengamuk dengan ganas. Di dalam rasanya seperti dunia yang berbeda. "Berapa suhu di sini?" tanyanya. "Sekitar 20 derajat Celcius pagi ini, turun menjadi sekitar 16 derajat saat malam. Tidak pernah di bawah 15 derajat. Jaka berhitung di dalam kepalanya. Gubuk kayunya sendiri berjuang keras hanya untuk tetap di atas 7 derajat Celcius. Sementara rumah Kang Karta stabil di angka 20 derajat dan Kang Karta membakar kayu 1/6 dari jumlah yang dibakar Jaka. Dia menatap Neng Sari. Wanita itu tersenyum lembut. "Kau mau minum kopi panas?" tanyanya. Jaka duduk. Dia meminum kopi itu. Dia menghangatkan tangannya yang kaku. Dan ketika dia akhirnya pulang 1 jam kemudian, dia tidak langsung kembali ke rumahnya. Dia langsung pergi ke rumah Mandor Emen. Menjelang sore, 5 pria sudah berdiri di depan pintu rumah Kang Karta. Pada akhir minggu, 12 kepala keluarga sudah meminta izin untuk melihat bagian dalam pondok itu. Dan pada saat badai akhirnya reda 2 minggu kemudian, semua orang di desa itu tahu angkanya. Pondok terkubur milik Kang Karta rata-rata bersuhu 20 derajat Celcius. 1 gerobak kayu setiap 3 minggu. Gubuk kayu biasa rata-rata bersuhu 7 derajat Celcius. 6 gerobak kayu dalam 2 minggu. 50% lebih hemat, kayu 2 kali lipat lebih hangat. Tanpa perlu bangun tengah malam untuk menjaga api. Ejekan itu berhenti total, dan pertanyaan-pertanyaan pun mulai bermunculan. Pada awal tahun 1882 sesuatu telah bergeser di lembah itu. Perubahannya tidak heboh, tidak dramatis, tapi jika kalian memperhatikan dengan seksama, kalian bisa melihat hal itu terjadi. Kang Karta sering terlihat di luar mengangkut kayu bakar. Hanya beberapa batang kayu, tidak seperti tumpukan setinggi gunung yang biasa disiapkan para tetangganya.
Dan seseorang akan berhenti lalu mengajukan pertanyaan. Seberapa dalam kau menggali, Kang? Batu jenis apa yang kau gunakan? Bagaimana caramu menjaga agar air tidak masuk? Pada awalnya itu hanya rasa penasaran biasa. Orang-orang hanya mencoba bersikap sopan. Tapi lama-kelamaan pertanyaan itu menjadi makin spesifik, makin teknis. Bisakah kau tunjukkan bagaimana kau memiringkan cerobong asap itu? Berapa kemiringan atapnya? Berapa tebal tanah di atasnya? Bagaimana kau menutup celah kusen pintu? Kang Karta akan menjawab dengan sabar dan menyeluruh. Dia akan menuntun mereka memahami logikanya, menunjukkan dinding batu yang masih memancarkan panas dari api, pagi menjelaskan tentang sirkulasi udara, saluran air, dan arah matahari. Dan orang-orang akan mengangguk mencatatnya dalam ingatan. Beberapa bahkan menggambarnya di atas sobekan kertas. Pada bulan Februari, Jaka sudah mulai menggali ke dalam lereng bukit miliknya sendiri. Bukan membuat pondok penuh, hanya sebuah tambahan ruangan. Sebuah kamar belakang yang terkubur sebagian dengan dinding batu yang menghadap ke tungku api utama. Dia menyebutnya baterai panas. Dan itu berhasil. Konsumsi kayu bakarnya turun sepertiganya. Mandor Emen, orang yang tertawa paling keras orang yang menyebut tempat itu gua tanah, akhirnya datang mampir pada bulan Maret. Dia tidak meminta maaf, dia tidak banyak bicara sama sekali. Dia hanya bertanya, apakah Kang Karta bersedia membantunya merencanakan desain ulang untuk rumah barunya nanti. Kang Karta berkata iya. Pak Suro, si pandai besi, mulai memasukkan prinsip-prinsip itu ke dalam bengkel kerjanya. Dia menggali area perapian sedalam 1 meter, mengelilinginya dengan batu dan mengisolasi atapnya dengan tanah rumput. Tagihan batu baranya turun drastis, ruang kerjanya tetap hangat, dan dia berhenti bertarung melawan hawa dingin setiap pagi. Pada musim kemarau, tahun 1883, hanya 2 tahun setelah Kang Karta pindah, sudah ada 11 pondok yang terkubur sebagian dalam jarak 50 meter. Setiap pondok berbeda. Setiap pondok disesuaikan dengan tanah bahan dan kebutuhan masing-masing. Ada yang menggali lebih dalam. Ada yang menggunakan lebih banyak batu. Ada yang membuat gudang ubi di bawahnya. Tapi mereka semua berbagi pemahaman yang sama. Bekerjalah bersama alam, bukan melawannya. Para wanita berhenti berbisik-bisik di pengajian. Teman-teman Neng Sari mulai meminta nasihatnya. Bagaimana menjaga umbi-umbian tetap segar lebih lama? Bagaimana mengurangi angin tanpa menghalangi cahaya? Bagaimana mengatur kelembapan di ruang bawah tanah? Gubuk aneh itu kini menjadi model standar keluarga Karta. Si tikus tanah berubah menjadi pria yang memecahkan masalah. Dan teknik ini tidak hanya berhenti di Dieng. Penduduk pondok itu bertanya-tanya dan membawa pengetahuan itu ke barat menuju Wonosobo, ke utara menuju Pekalongan, dan ke timur menuju Temanggung. Pada tahun 1890, catatan sejarah lokal mencatat ada ratusan rumah perlindungan tanah di seluruh wilayah pegunungan itu. Sebagian besar dari mereka meniru desain yang berawal dari seorang penebang kayu sederhana yang menolak untuk menerima bahwa kedinginan adalah bagian dari nasib. Kang Karta tidak pernah mempromosikannya. Dia tidak pernah menulis buku panduan. Dia tidak pernah mengklaim telah menemukan apapun. Ketika orang-orang menyebutnya revolusioner, dia hanya menggelengkan kepala. Ini bukan hal baru, katanya. Orang-orang sudah membangun rumah di dalam bukit selama ribuan tahun. Aku hanya mengingatnya kembali. Dan itulah intinya, bukan cara modern, cara yang dikatakan semua orang sebagai cara yang benar, sebenarnya adalah pengecualian. Sepanjang sebagian besar sejarah manusia, di sebagian besar iklim dingin, orang-orang paham tentang masa termal, paham tentang isolasi tanah, paham bahwa tanah adalah sekutumu, bukan musuhmu. Di suatu tempat, di sepanjang jalan sejarah pengetahuan itu, dianggap kuno, dianggap terbelakang, dianggap sebagai sesuatu yang hanya dilakukan oleh orang-orang yang putus asa. Tapi Kang Karta membuktikan sebaliknya.
Bukan dengan pidato, bukan dengan perdebatan, tapi hanya dengan data 2 musim hujan yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. 20 derajat Celcius, separuh kayu bakar tanpa perlu bangun tengah malam. Itu bukan kuno, itu bukan terbelakang. Itu adalah teknik sipil yang cerdas. Jadi inilah pertanyaan yang ingin saya berikan kepada kalian untuk dipikirkan. Berapa banyak solusi modern yang sebenarnya kurang efisien dibandingkan cara-cara lama? Berapa kali kita berasumsi bahwa baru berarti lebih baik tanpa memeriksa hitung-hitungannya? Kang Karta tidak menemukan rumah perlindungan tanah ini. Bangsa Viking sudah memilikinya. Leluhur kita sudah memilikinya. Suku Inuit di kutub sudah memilikinya. Dia hanya memiliki kerendahan hati untuk belajar darinya dan keberanian untuk mengabaikan orang-orang yang tertawa. Jadi, apa yang sebenarnya diajarkan oleh Kang Karta kepada kita di luar soal teknis bangunan? Ini bukan sekadar tentang cara menumpuk batu atau cara menggali tanah di lereng Dieng. Ini adalah pelajaran tentang keberanian untuk berpikir sendiri. Seringkali kita terjebak dalam perlombaan untuk terlihat normal. Kita membangun apa yang orang lain bangun, kita membeli apa yang orang lain beli, dan kita takut terlihat berbeda karena takut ditertawakan. Tapi lihatlah hasilnya. Mereka yang tertawa akhirnya kedinginan. Sementara dia yang ditertawakan justru tidur nyenyak dalam kehangatan. Kang Karta mengingatkan kita bahwa kemajuan tidak selalu berarti melangkah ke depan menuju teknologi baru yang rumit. Terkadang kemajuan itu berarti menoleh ke belakang dan memungut kembali kebijaksanaan lama yang sudah terlanjur kita lupakan. Alam sudah menyediakan jawabannya jauh sebelum kita menciptakan masalahnya. Mungkin dalam hidup kalian, saat ini kalian sedang menghadapi musim dingin kalian sendiri. Masalah yang menguras energi biaya hidup yang mencekik, atau tekanan sosial yang tidak ada habisnya. Cobalah berhenti sejenak. Tanyakan pada diri sendiri, apakah aku hanya mengikuti arus? Atau adakah cara yang lebih cerdas, cara yang lebih sederhana? Mungkin cara itu terlihat aneh bagi orang lain, mungkin cara itu terlihat kuno. Tapi jika itu bekerja, lakukanlah. Jangan takut menjadi si tikus tanah. Jika itu berarti kalian bisa bertahan hidup dengan lebih baik di saat badai datang. Saya harap kisah sederhana dari masa lalu ini bisa menyalakan api kecil di pikiran kalian hari ini. Jika kalian ingin terus menggali kebijaksanaan tersembunyi seperti ini bersama saya, dan memastikan kalian tidak melewatkan pelajaran berharga berikutnya, pastikan kalian sudah bergabung dengan menekan tombol subscribe itu sekarang. Sampai jumpa di cerita berikutnya, tetaplah hangat dan tetaplah berpikir kritis.